Halo Baik, selamat cerita. halo selamat siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan mengadakan seminar atau webinar edukasi dengan seorang professional trader dengan Bapak Ilvan Fitriadi. Beliau adalah professional technical analyst. Tapi sebelum kita disclaimer dulu ya teman-teman di sini, bahwa pembahasan saham sini sifatnya hanya sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Ilham Fitriadi merupakan seorang profesional technical analyst yang telah tersertifikasi secara profesional atau Certified Technical Analyst dan memiliki pengalaman masuk ke pasar modal lebih dari 3 tahun. Nah baiklah, tanpa lama-lama lagi, kita hari ini akan belajar mengenai Fibonacci ya, Mas Ilham ya. Jadi kita langsung aja nih waktu dan tempat saya persilakan Mas Ilham, silakan. Terima kasih Cita, terima kasih dan selamat siang semua Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali saya bisa menjadi narasumber, dan hari ini kita bakalan banyak sharing dan juga berdiskusi langsung dengan Cita, dengan Bapak Ibu semua, membahas mengenai Fibonacci. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya share juga. Namun sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu. Katanya tak kenal maka tak sayang. Benar. Ya. Hari ini untuk materinya yaitu mengenai pasar tak menentu, strategi Fibonacci siap membantu. Mungkin di awal kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya, tapi Bapak Ibu sebagian ada yang wah ini sepertinya market lagi volatile nih, apa yang harus dilakukan supaya Fibonacci juga bisa ikut andil. Nah di sini kita akan kupas tuntas mengenai Fibonacci dan keajaiban dari Fibonacci itu sendiri. Benar. Perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman semua, nama saya Ilham Fitriadi Budiarto. Ya, saya memiliki pengalaman edukasi di Bina Nusantara ya, 2 kali berturut-turut ya, S1 S2. S1-nya sarjana ekonomi dan S2-nya juga master manajemen ya. Bapak Ibu. Nah, karena saya sangat tertarik sekali dalam dunia finansial, industri finansial, khususnya pasar modal, ya, saya juga sudah memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman di pasar modal. Saya tertarik banget sama yang namanya technical analysis, karena saya mudah sekali belajar berdasarkan visual. Nah, mungkin bagi sebagian besar Bapak Ibu dan teman-teman di sini ada yang penasaran nih, oh saya suka nih belajar pasar modal, apalagi secara visual, ini bisa belajar juga nih, atau mengambil sertifikasinya seperti saya ya, untuk belajar lebih dalam lagi mengenai technical analysis. Jadi ada sertifikasi yang saya ambil, yaitu Register Technical Analyst. Jadi ini sebelum CTA atau Certified Technical Analyst, ini Register Technical Analyst ini lebih basic ya, untuk kita belajar tentang support dan resistance, pola-pola dan sebagainya macamnya. Kemudian saking excited saya ini untuk belajar technical analysis, saya mengambil keputusan untuk melangkah selanjutnya mengambil sertifikasi technical analysis atau CTA ya. Nah di sini lebih dalam lagi, kita diajarkan atau disaranin untuk membuat sebuah report technical analysis, dari trennya bagaimana, menggunakan indikator apa, dan level-levelnya seperti apa. Itu yang membuat makin excited dan pengen belajar terus nih soal technical analysis. Nah, seperti yang dimention di awal, bahwa kita hari ini akan membicarakan tentang Fibonacci, dan Fibonacci itu bisa membantu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa jawab, kira-kira Fibonacci itu bisa membantu untuk apa? Sambil kita bahas bersama nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bapak Ibu, ayo coba di chat ya. Fibonacci ini bisa membantu menyelesaikan keresahan trader di lapangan. Jadi ada beberapa poin nih yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, trader itu bingung entry atau exit saat market volatile. Tadi juga sempat saya dan juga cerita ngobrol nih soal market volatile. Nah, terus poin berikutnya, rugi berulang karena tidak memiliki rencana. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman, untuk Fibonacci ini kita bisa masukkan ke dalam trading plan kita ya, agar trading plan kita lebih terukur ya. Kemudian terlalu bergantung pada feeling, bukan strategi. Ini saya tidak sedikit lah menemukan para trader di sana yang membeli sebuah saham kayaknya sih saham itu bagus deh, atau feeling saya
Kayak mau naik. Bagus deh, ya udah beli aja gitu. Padahal secara teknikal khususnya pergerakan sahamnya turun, terus misalnya secara fundamental mengalami kerugian dan sebagainya macamnya. Alhasil ketika kita beli by feeling, sahamnya bergerak turun bukannya naik. Dan yang terakhir mungkin poinnya adalah asal entry karena FOMO. Ini banyak sekali ya cerita ya di lapangan bahwa kita misalnya gini, teman kita ya atau rekan kerja kita bilang, saham X tuh bagus loh, udah beli aja gitu. Kita tanpa planning nih, ya udahlah beli aja. Ternyata diem-diem teman kita sudah sell ya floating profit, sedangkan kita masih hold atau masih ditahan. Ternyata saham itu turun lagi. Adanya floating loss. Ibaratnya dari seorang trader ia menjadi seorang investor gitu. Kalau trader kan beli aja lah, nanti juga naik lagi kalau misalnya turun. Ternyata dari seorang trader jadi investor mendadak. Nah, Fibonacci Bapak Ibu bisa membantu menyelesaikan keresahan trader di lapangan. Nah, Fibonacci itu seperti apa ya kalau di rumah ya, untuk Bapak Ibu seperti alat bantu atau seperti tang yang banyak fungsinya lah gitu. Jadi fungsinya Fibonacci itu bisa banyak. Salah satunya bisa mengukur di mana kita potensi akan masuk atau membeli, dan kita juga akan jual sahamnya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita tidak akan terlalu banyak ya membahas soal Fibonacci ya. Maksudnya kita make it simple tapi hopefully powerful ya. Jadi abis webinar ini bisa langsung dipraktekkan. Ya bukan hari Sabtu atau Minggu ya, ingat ya. Karena market lagi tutup ya, kita praktekannya hari Senin ya, Bapak Ibu. Nah, pembahasannya yang pertama, apa itu Fibonacci dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua adalah strategi entry dan exit dengan Fibonacci. Yang ketiga yaitu studi kasus dan kita langsung praktek. Jadi nanti di akhir kita juga akan praktek serta ada Q&A. Jadi bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang memiliki pertanyaan langsung saja ditanyakan pada kolom chat. Ada yang penasaran nggak apa itu Fibonacci? Kalau misalnya kita ingin mengetahui sesuatu lebih dalam, kita coba kalau secara istilah teknikalnya kan backtest. Nah, kalau ini kita pengen tahu nih historinya atau asalnya gitu. Kalau misalnya kita cari pasangan pun kayak bibit bebet bobotnya. Nah, Fibonacci Bapak Ibu, ternyata itu ditemukan seorang matematikawan asal Italia yang hidup pada abad ke-13 nih. Ia memperkenalkan deret Fibonacci dalam bukunya Liber Abaci yang menggambarkan pertumbuhan populasi kelinci. Nah, Bapak Ibu jangan kaget ya, di bawah slide saya ini ada banyak kelinci. Kalau kita ngomongin soal kelinci nih Bapak Ibu dan juga cerita, mungkin ini kelinci soal Fibonacci ya, bukan kelinci kayak majalah percobaan. Apa tuh, mungkin Bapak Ibu tahu ya majalah-majalah yang ikoniknya kelinci. Kalau saya tahunya majalah yang ikonik kelinci itu majalah Bobo Bapak Ibu ya, ikoniknya kelinci ya Bapak Ibu. Nah, Fibonacci ini memiliki deret yang bisa kita aplikasikan terhadap ketika kita bertransaksi membeli atau menjual saham yang kita beli. Deret ini misalnya Bapak Ibu lihat di slide ini ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kenapa dari 1, 2, 3 kok nggak ada 4-nya, dari 5 kok nggak ada 6, 7-nya? Jadi deret ini memiliki perhitungan yang unik. Jadi gini Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, 0, 1, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 8, 21, 21 tambah 13, 34, dan seterusnya. Itu yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebagian Bapak Ibu yang sudah menggunakan tools Fibonacci, ada rasio-rasionya nih, persentase-persentase. Dan bagi Bapak Ibu juga yang belum pernah menggunakan Fibonacci, jadi deret-deret yang kita lihat di slide ini bisa dikonversikan menjadi rasio yang akan kita gunakan pada saat kita menganalisis saham.
Nah, bentukan deretnya yang penting ya, mungkin bisa di screenshot atau nanti bisa lihat rekaman YouTube-nya ya. Bisa dicatat, ini deretnya ada 0,236 jadi 23,6%, 0,382 jadi 38,2%, dan sebagai macamnya ada 0,618 ya, jadi 61,8% dalam kurung golden ratio. Kira-kira apa itu golden ratio? Coba Bapak Ibu atau teman-teman semua, ada yang tahu nggak golden ratio apa? Bisa langsung chat di kolom bawah ya. Dan kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu atau teman-teman semua dari slide ini? Ntar mau nanya boleh ya, di raise hand juga boleh, di chat juga boleh. Baik. Ada yang mau bertanya sampai slide ini? Masih aman ya kelihatannya. Masih aman ya? Oke, sekarang saya boleh bertanya, cerita sama teman-teman semua. Oh, cara membuatnya. Oke, cara membuatnya. Pak Weli ya, cara membuatnya bagaimana? Kalau misalnya deret ini memang sudah diketemukan dan rasionya sudah dalam perhitungan, nanti kita akan bedah satu persatu. Nah, sekarang saya bertanya ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada yang tahu nggak? Di bawah kan rasio-rasio ini muncul dari pembagian angka dalam deret tersebut. Misalnya 21 bagi 34, 13 bagi 34. Ini kan hasilnya 0,618 seperti yang di atas nih, 0,618. Kemudian 13 bagi 34 sama dengan 0,382. Terus kalau misalnya kita lihat di atas juga ada 0,382. Saya boleh tanya nggak? Kenapa dibagi dengan 34? Ayo, ada yang tahu? Kalau dari mana angka 21 dan 34 itu? Ini sebenarnya kita lihat slide. Ini ada deret yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci, Bu. Ini 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Itu merupakan deret Fibonacci. Nah, saya mau tanya, kenapa 34? Ada yang bisa jawab nggak? 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, dianggap 2 minggu. 4, 3, 2, 1. Gimana? Kalau dari cerita seperti apa? Nah, itu ya, ini ternyata ada yang mau jawab nih. Mungkin kita kasih Leni dulu. Gimana, Len? Bu, kalau pikiran saya tuh mungkin dia lihatnya selama 2 minggu. Jadi 10 hari. Oke. Baik. Oh, ada jadi deret ke 10 gitu. 34. Deret ke 10. Terus baik, terima kasih untuk jawabannya. Terus ada yang jawab lagi. Jumlah kelincinya ada 34 cerita katanya. Nah, loh. Apakah benar dari tukang kelinci? Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Terus dari Pak Willy, pullback. Dari Bu Theodora ya, kelipatan. Dari Bu Lia, untuk nentuin support dan resisten. Nanti kita sama-sama lihat ya. Dari slide sebelumnya dibagi 34. Sebenarnya kalau dari slide 34 ini koma titik-titik masih ada masih lanjut nih, iya gitu. Masih panjang ya, saking panjangnya ya, jadi disingkat 34. Nah, ini adalah alasan kenapa sih harus dibagi 34. Bener. Menurut si Leonardo Fibonacci. Ini asalnya Bapak Ibu, karena rasio ini memiliki sifat alami proporsional yang sering muncul di alam, seperti spiral, bunga, cangkang, dan galaksi, serta juga sering muncul dalam perilaku harga di pasar. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, even kuping kita sendiri pun memiliki metode atau penemuan Fibonacci gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini di bunga matahari, ini bentuk galaksi kita, ini juga kuping kita, itu merupakan ada irisan dari Fibonacci. Nah, 34 juga sering digunakan oleh seorang trader. Jadi hampir benar tuh jawaban dari 2 minggu ya, kalau misalnya ya 2 hingga 4 minggu ya. Karena kalau biasanya para trader menggunakan 34 ini jangkanya di tengah-tengah nih, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang gitu. Dan biasanya banyak trader menggunakan deret Fibonacci ini pada moving average. Ini di bawahnya ada penjelasan ya. Tidak terlalu pendek, kalau misalnya 5, 8, 13 itu terlalu pendek.
dan kalau 55, 89 dan seterusnya itu terlalu panjang. Jadi dipilih yang di tengah-tengah. Itu adalah hasil dari pasal 34. Nah, ini perhitungan lainnya ya. 13 bagi 34 0,382. Keterangannya ini juga artinya loh, Bapak Ibu, bukan hanya sekadar ini cuman pembagian dari Fibonacci terus dikonversi menjadi rasio terus ya udah selesai gitu. Nah, ini ada keterangannya. Ini merupakan keterangannya level retracement populer. Retracement itu koreksi ya, ketika misalnya harga saham lagi naik terus turun atau koreksi, kita ingin tahu sampai mana potensi harga tersebut turun. Itu retracement ya. Retracement populer 38,2%. Kemudian perhitungan 21 bagi 34 0,618, 34 bagi 341, kemudian 55 bagi 34 1,618 dan 89 bagi 34 2618. Level ekstensi Fibonacci. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu nggak? Ini golden ratio beda warna. Ada yang bisa jawab kenapa dibedakan warnanya? Ada yang tahu kenapa beda warna? Agar mudah jadi dilihat. Kenapa beda warna? Warna merah. Kenapa? Gimana Bu? Oke, siap. Coba jawab ya. Kalau yang 0,618 itu adalah pantulan dari bawah. Kalau udah turun ke bawah itu pantulan gitu. Dan dia itu menjadi resist, terus turun lagi. Tapi kalau 1,618 itu adalah continuous naik ke atas. Baik, benar sekali Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi untuk jawabannya, kenapa merah? Ini adalah level Fibonacci di mana kita melihat potensi koreksinya ya, atau potensi supportnya gitu ya Bu ya. Kalau batas bawah itu kan lebih ke support. Jadi ketika di level kita 0,618 kita bisa melihat atau kita bisa prepare ya, siap-siap apakah saham ini ada indikasi mantul ke atas atau malah lanjut ke bawah. Kalau ada indikasi mantul ke atas, kita bisa ambil entry buy di sana. Dan kenapa sih ini hijau 1,618? Karena ini simpelnya target profit ya, target profit yang dinilai cukup lah gitu. Kalau misalnya saham suatu saham ya, terus habis itu kita ukur dari level koreksi ke rasio 161,8%-nya, misalnya ada potensi upside-nya sekitar 15%. Nah, pada saat 15% tersebut kita sudah bisa sell gitu ya. Bapak Ibu semua dan teman-teman, menarik jawabannya. Dan kenapa sih golden ratio ini kita akan kupas tuntas kenapa dinamakan golden ratio. Oh iya, Bapak Ibu, sebelumnya kemarin saya juga diskusi ya dengan rekan saya Pak Stanley. Mungkin Cirita cukup kenal dengan Pak Stanley. Beliau bilang kayak gini, tahu nggak kalau misalnya angka hoki Chinese itu adalah 1, 6, dan 8. Nah, di situ saya baru tahu. Wah, hari ini juga kita membahas tentang Fibonacci yang ada unsur angka 6, 1, dan juga 8. Jangan-jangan Bapak Ibu semua, hari ini kita bukan membahas hanya Fibonacci tapi Fibo hoki ya. Biar kita makin hoki pada Senin nanti, dan ketika membeli saham itu potensi profitnya lebih tinggi. Baik, kita lanjutkan kembali kenapa disebut golden ratio. Ini alasannya. Istilah golden ratio atau rasio emas ini Bapak Ibu dan teman-teman semua mengacu pada sebuah rasio matematis yang dianggap estetis dan harmonis, yang secara alami muncul juga dalam geometri alam yang tadi sempat kita bahas, seni, arsitektur, dan sebagainya macamnya. Nah, dinamakan golden ratio ini memiliki dua angka, yaitu yang tadi dibahas 0,618 dan 1,618. Golden ratio itu
sebenarnya berasal dari mana sih? Kalau misalnya kita baca di slide kanan bawah, asalnya hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sebelum atau sesudahnya. Jadi dibilang golden ratio itu tidak semerta-merta 0,618 itu dibilang golden ratio. Asal aja nyebutnya, enggak. Karena semuanya ada basicnya ya Bapak Ibu. Ini loh asal usulnya perhitungannya, misalnya 55 bagi 89. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang baru join juga penasaran, ini asal 55 dan 89 itu dari mana? Ini merupakan dari deret Fibonacci. 55 itu adalah 34 ditambah 21. Mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman ada yang ingat ya, 21, 34 itu merupakan deret Fibonacci. Nah, 89 dari mana? 55 ditambah 34, yaitu 89, hasilnya 0,618. 89 bagi 144 hasilnya juga 0,618. Sampai bawah 377 bagi 610 ya, hasilnya 0,618. Pun dari sebelah kanan 89 bagi 55 hasilnya 0,618. Ini kenapa nih 617 nih? 144 bagi 89 hasilnya 0,617. Tapi kalau misalnya kita hitung di kalkulator sekarang ya, itu hasilnya 0,617 8 atau 9 gitu. Kalau saya kemarin hitung ya, itu pembulatannya juga 618 ya Bapak Ibu. Jadi tadi 34 asal usulnya sudah kita bahas karena di tengah-tengah, kemudian 0,618 dan 1,618 juga sudah kita bahas asal usulnya di mana. Nextnya manfaatnya nih yang ingin saya share semua ke Bapak Ibu serta teman-teman semua. Manfaat menggunakan Fibonacci apa? Yang pertama, menentukan area koreksi harga. Dalam kurung itu menyiapkan entry level kita membeli saham ya, suatu saham. Yang kedua, mencari support dan resisten untuk sebuah saham. Yang ketiga, mengukur potensi target harga. Tadi yang sempat dimention juga 1,618. Nextnya bisa digunakan dalam tren maupun tren naik maupun tren turun, dan lebih efektif nih Bapak Ibu jika bisa dikombinasikan dengan pola candlestick atau indikator lainnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya share dan mungkin bisa kita note juga ya untuk menggunakan Fibonacci. Kenapa? Analoginya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita ingin ke kantor atau pergi keluar rumah menggunakan kendaraan, misalnya mobil ataupun motor. Mobil ataupun motor kan perlu yang namanya bensin, perlu yang namanya kunci, ya kan, perlu yang namanya knowledge, ya kan. Kalau misalnya nggak ada kunci, ada bensin tapi nggak ada knowledge, kita juga tidak bisa mengendarai motor ataupun mobil. Nah, di sini pun ketika kita ingin menggunakan Fibonacci, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita menggunakan Fibonacci atau tools alat bantunya bisa melalui TradingView, investing.com atau aplikasi terkait yang Bapak Ibu gunakan nih ya. Bila Bapak Ibu menggunakan aplikasi LHB Trisma ID juga bisa melalui aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, kita harus memahami strategi tarik garis menggunakan Fibonacci. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Untuk irisannya, yang pertama adalah yang perlu kita pahami, mencari level potensi koreksi untuk entry buy. Ini kita menarik garis dari swing low ke swing high untuk mencari koreksi atau entry buy, ya kan? Kalau disingkat SL ke SH, swing low ke swing high. Dan kalau misalnya kita mencari target profit di mana kita exit, kita bisa memanfaatkan dan menarik garis dari swing high ke swing low, SH SL. Jangan kebalik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mencari entry SL SH, kalau mencari target profit SHSL, dengan catatan tarik garisnya dari kiri ke kanan. Dan komponen yang ketiga yang perlu dipahami kita semua, yaitu fokus entry pada level 50%, 61,8% atau golden ratio-nya. Tapi nanti disesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu sendiri sih. Nanti ketika menggunakan Fibonacci nyaman di level berapa untuk
potensial entry-nya. Tadi juga ada yang bilang untuk 50% ya, seringkali tidak digunakan gitu. Dan untuk fokus exit, bisa fokus pada area 161,8%-nya. Dan catatan yang terakhir yaitu pastikan tarikan swing disesuaikan dengan kebutuhan atau time frame-nya. Oh iya, Fibonacci itu bisa digunakan untuk Bapak Ibu yang ingin investasi atau long term ya. Kita bisa menggunakan time frame weekly atau monthly. Atau Bapak Ibu yang menjadi seorang trader ya, biasanya Fibonacci digunakan pada time frame daily. Nanti kita ulas, kita kupas tuntas bersama. Pokoknya sampai Bapak Ibu setidaknya memahami basic menggunakan Fibonacci hari ini ya di webinar. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan swing low dan swing high. Asal-usulnya dari mana sih? Kita tahu Bapak Ibu bahwa pergerakan saham itu kurang lebih bergerak seperti ini. Ada high, ada low, ada high, ada low. Nah, ini high adalah level atasnya, low level bawah. Ibaratnya high itu bahasa Indonesia kita analogikan pucuk ya. Pucuk, ini pucuk soal candlestick ya, bukan pucuk soal minuman. Ini beda lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau itu bikin kita kenyang, kalau ini juga bisa bikin kita kenyang nih pas saat high, turun koreksi, entry, terus kita tentukan target profit, bisa cuan ya Bapak Ibu ya. Nah, low ini adalah lembah. Jadi misalnya Bapak Ibu kurang, kayaknya susah nih kalau kita memahami tentang high dan juga low, ini bisa diganti untuk pucuk maupun lembah. Nah, yang swing high ataupun swing low itu swing, kayak kita swing gitu. Yang dinamakan swing high itu kayak ada pergerakan dari bawah ke atas terus ke bawah lagi, jadi kayak swing gitu. Nah, karena posisinya di atas atau di area high, maka disebutnya swing high. Nah, kenapa kita harus pahami? Nanti kita bakalan tarik garis nih, misalnya dari swing high ke swing low, dari swing low ke swing high gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau swing low itu sama juga dengan swing high. Jadi dari turun ke bawah, terus mantul ke atas. Jadi nge-swing lah gitu, swing. Mungkin Bapak Ibu yang juga main golf ya, hobinya main golf, kalau misalnya kita ingin memukul bola kan ada swingnya ya, swingnya bagaimana, itu kurang lebih analoginya juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menentukan swing high dan juga swing low? Ini perlu dicatat ya Bapak Ibu atau di screenshot. Bapak Ibu dan juga teman-teman perlu memperhatikan 3 candle utama saja atau 3 candle pembalikan saja. 3 candlenya di mana sih Pak Ilham? Ini candle pertama, ini candle kedua, dan ini candle ketiga untuk mencari swing high. Candle pertama, candle kedua, candle ketiga untuk mencari swing high. Nah, swing high ini terjadi ketika apa Pak Ilham? Baik. Ini misalnya saham yang kita beli lagi naik nih. Saham yang kita beli lagi naik. Terus sepertinya saham yang kita beli itu tidak bisa menembus area atas nih, batas atas atau area resistennya. Alhasil, saham yang kita beli memiliki potensi koreksi. Swing high terjadi ketika candle ketiga melebihi dari body candle pertama. Ini yang saya titik-titik ini. Ini kan badan ya, jadi satu candlestick itu memiliki badan dan juga buntut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ini buntut-buntutnya, ini buntut candlestick, kalau badan ini yang di tengah-tengah ya Bapak Ibu. Nah, swing high terjadi ketika pergerakan saham turun ke bawah dan candle ketiga melebihi body yang paling bawah dari candle pertama. Jadi ini candle pertama, ini candle kedua, dan ini candle ketiga. Candle kedua ini sebagai acuan aja bahwa saham lagi ada potensi koreksi nih gitu. Kita perhatikan 3 candle tersebut. Ini swing high. Dan ketika terjadi swing high Bapak Ibu bisa menggunakan tools Fibonacci. Digunakannya di mana? Di titik yang paling atas dari swing high atau buntutnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, nextnya kita ke swing low. Nah, pada swing high ini biasanya Bapak Ibu kita akan mencari target profit nih, biasanya dari swing high ke swing low kita akan mencari target profitnya di level berapa. Misalnya di 161,8% itu di harga berapa nih sebuah sahamnya. Nah, sekarang kita ke swing low. Swing low itu sama juga
terkonfirmasi membentuk swing. Bedanya ini hanya dibalik aja ya. Kalau swing high ini kan dari atas ke bawah, kalau swing low ini dari bawah ke atas. Terjadi konfirmasi swing low ketika candle ketiga ya bodinya, atau ditutup ya, candle ketiga ditutup pada hari tersebut itu di atas dari body candle pertama. Nah, itu baru konfirmasi membentuk swing low. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti kan kita sambil praktek, kalau misalnya kita tidak menemukan ya candle ketiga ini berada di atas body dari candle pertama, itu namanya bukan swing low, itu namanya masih berjalan ke bawah nih, masih berjalan potensi ke bawah untuk sebuah pergerakan saham. Baik Bapak Ibu, kalau sekarang kita mencari Fibonacci retracement. Ini visual secara slide-nya terlebih dahulu ya, nanti kita langsung praktek untuk mencari retracement atau koreksi. Fungsinya apa? Tadi yang sempat di-mention di awal, mencari potensi koreksi. Koreksi itu untuk entry buy. Jadi rumusnya apa? Coba Bapak Ibu, rumusnya apa? Bisa dicek di kolom bawah. Untuk rumusnya Fibonacci, Fibonacci retracement dari Pak Willy, SL, SH. Ayo ada yang lain. SL, SH. Tarik SL ke SH, sama. Oke. Baik, iya betul sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk rumus tarik garisnya itu swing low ke swing high gitu kan. Kalau swing low-nya ini nih, body candle ketiganya sudah melebihi dari body candle pertama. Jadi swing low ini tarik di buntut. Nah, swing high nanti garis Fibonacci-nya akan di sini nih, 61,8%. Ketika saham bergerak ke bawah ke area 61,8%, ini Bapak Ibu bisa siap-siap. Oh, kayaknya saya bisa entry di level 61,8%. Nah, kalau misalnya di awal kan sempat sharing juga bahwa kita tidak tahu level entry dan level exitnya. Seringkali para trader atau para scalper ya di luar sana, wah harga baru turun 2 candle, udah buy, ternyata turun lagi. Wah belum berada di area Fibonacci-nya, udah buy, ternyata turun lagi. Nah, ada trader juga yang sudah mempelajari Fibonacci, lebih bersabar dan lebih powerful. Oh, tunggu aja lah, nanti di area-area Fibonacci baru ambil posisi. Itu menurut saya pribadi juga lebih optimal Bapak Ibu untuk trading atau membeli sebuah saham. Sampai sini aman Bapak Ibu untuk mencari retracement? Berlaku untuk time frame manapun ya? Iya, betul Pak Sam. Berlaku untuk time frame manapun. Bisa Pak Khalid, Pak Ilham, ini untuk acuan SH dan SL, swing high dan swing low, dan tarif Fibonacci retracement, bisa pakai time frame mana aja? Bisa. Bisa pakai time frame 1 hour, bisa time frame 4 hour, ya daily, weekly, dan monthly juga bisa, selama ada swing low dan juga swing high. Nah, kemudian kita ke bagaimana caranya mencari exit target. Nah, Bapak Ibu, seperti ini continue ya gambarnya ya. Yang tadi kan kita mencari koreksinya dari swing low ke swing high. Nah, kalau misalnya untuk mencari potensial exit, kira-kira rumusnya apa nih Bapak Ibu? SH ke SL. Baik, ini banyak menarik sekali, nanti kita akan bahas ya satu persatu ya Bapak Ibu dan juga cerita. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, ini untuk mencari exit ya, exit atau sell adalah swing high ke swing low. Jadi kita tarik garis dari atas ke bawah. Ya, tadi kan kita udah ukur nih, swing low ke swing high dapatnya di 61,8%. Ternyata di 61,8% ada indikasi kenaikan yang mana
candlestick ketiga bodinya melebihi dari body candlestick pertama. Itu sudah konfirmasi swing low ya. Ini bisa kita ukur, bisa kita tarik, dan potensi area profitnya itu berada di atas ya untuk Fibonacci. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan, sebelum kita masuk ke Q&A, tadi kan di awal nih, kalau kita sedikit mundur ya, sedikit mundur ke slide Fibonacci. Ini di sebelah kanan ada gambar. Ini merupakan gambar tools Fibonacci yang ada di TradingView. Sambil kita diskusi ini, Bapak Ibu dan juga Cirita, kita bisa loh buka TradingView masing-masing biar kita bisa langsung praktek bersama. Kalau misalnya di TradingView ya, Fibonacci-nya default seperti ini. Nah, kalau misalnya saya gunakan sebentar, yang biasa saya gunakan Fibonacci-nya bisa di customize ya Bapak Ibu Fibonacci-nya. Itu menggunakan Fibonacci seperti ini. Karena Bapak Ibu, saya mengeliminasi beberapa deret Fibonacci agar lebih sederhana. Makanya di sini nggak ada 23,8, nggak ada 32,0%, 61,8%, 76,8%. Ini untuk mencari entry buy-nya atau koreksinya. Nah, untuk mencari targetnya ini saya di 161,8 juga, warnanya berbeda-beda. Jadi gini Bapak Ibu, perbedaan warna yang saya gunakan, yang merah artinya apa? Yang merah artinya adalah kenapa saya bikin kontras? Chart akan bilang gini, Pak Ilham atau Ilham, ini adalah saatnya kamu mencari entry buy ya untuk saham yang kamu pilih. Nah, kenapa 76,8% kuning? Jadi gini Bapak Ibu, 76,8% itu kuning dinilai bahwa koreksi dari pergerakan saham itu cukup kuat ya. Jadi kalau untuk ke atas lagi itu potensinya tidak sebesar ketika harga sahamnya mantul di area 50 atau di area 61,8%. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya pergerakan saham melewati 76,8%? Jawabannya adalah saya mencari saham-saham yang lain gitu. Karena saya menilai bahwa ketika sebuah saham pergerakannya di bawah area Fibonacci 76,8%, itu masih ada potensi penurunan lagi dan saya tidak pusing gitu. Kayak, wah, saya harus nih, pokoknya saham ini saya harus cari koreksi ya. Enggak. Jadi trading buat saya bukan untuk bikin diri sendiri stres ya Bapak Ibu. Trading buat saya ingin mendapatkan profit juga ya. Jadi ketika ada saham yang pergerakannya di bawah 76,8%, oh, cari yang lain. Ya dong, di IDX sendiri ada lebih dari 800 saham. Masa sih kita harus maksain, pokoknya di situ sahamnya kita harus cari. Ya enggak juga, better cari saham-saham yang lain ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan praktek ya, dan langsung Q&A. Untuk prakteknya terlebih dahulu ya, ada beberapa sampel yang bisa saya share ya. Saya menggunakan dari, wah ada info 956 emiten per Mei 2025 tuh. Banyak benar ya. 956 hampir 5, iya, sampai 1000. 44 lagi tuh. 1000 tuh. Masa maksain satu saham ya Bapak Ibu ya. Kita share dulu ya untuk contoh atau dari aplikasi Fibonacci retracement sendiri. Nah, tahun 2020 kira-kira ada event apa nih untuk tahun 2020 penurunan ini? Kan ada event apa sih, lebih ke arah fenomena apa nih di Indonesia khususnya? Tidak hanya di Indonesia, di global. Betul, ada COVID. Terjadi penurunan kan? Terus sebelum saya kasih tanda-tandanya dulu, bisa jadi Bapak Ibu, sebelum terjadi penurunan COVID sebenarnya ada tanda-tanda loh secara technical analysis. Jadi uniknya ada sebelum kita praktek ya, jadi ada sebuah teori dari Dow teori yang mengatakan bahwa market discounts everything. Apapun yang terjadi di market atau di lapangan itu tercermin dalam chart. Baik, sebelum itu kita praktek dulu ya. Praktek dulu bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement. Ini menggunakan weekly time frame ya.
Tariknya dari mana Pak Ilham? Tariknya dari sini Bapak Ibu. Swing low ke swing high. Swing low ke swing high. Kalau misalnya kita lihat ini 50%. Nah pertanyaannya, Pak Ilham ini kan belum 3 candle. Ingat Bapak Ibu, ini weekly time frame. Kalau kita breakdown lebih kecil lagi, kita masuk ke daily ya, daily time frame ya. Sebentar. Kita agak ke belakang, daily time frame-nya kita bisa lihat untuk pergerakan Fibonacci swing low ke swing high. Swing low ya 3 candle ya, 3 candle ya. 1 2 3. Ini kan bodinya ya. Jadi candlenya di sini saya gambarkan terlebih dahulu, sudah break, konfirmasi swing low dan swing high 3 candle. 1 2. Ini belum nih, ini belum break. 3 4, 5, 6, ini belum break. Nah, ini ke-7 breaknya di sini nih. Breaknya di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu belum menemukan 3 candle terdekatnya ya untuk konfirmasi break, bisa ke 4, 5, 6, pokoknya sampai break itu konfirmasi swing high-nya. Nah, Bapak Ibu, setelah swing high, kira-kira pantulannya di rasio berapa? Di rasio 50%. Nah, karena di rasio 50% nih Bapak Ibu bisa juga menyiapkan ya, apakah Pak ada ya saham-saham yang berpotensi yang saya pilih ke depannya, itu bisa juga. Nah, Mas Ilham, pertanyaan berikutnya, apakah sebuah saham pergerakannya ketika koreksi selalu menyentuh level 61,8%? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Jadi rasio yang ditampilkan 50, 61, kemudian 76 itu menjadi acuan saja Bapak Ibu. Kalau misalnya strategi Bapak Ibu yakin nih di 50% pergerakan sahamnya ada indikasi mantul, ya nggak apa-apa juga beli di situ. Tapi ada Bapak Ibu yang lain bahwa yang lebih konservatif nih profil risikonya, kayaknya nanti aja deh pas di 61,8% itu nggak apa-apa juga gitu. At least kita memiliki pegangan atau sebuah rencana dibandingkan ya trading by feeling, itu lebih bahaya Bapak Ibu ya. Nextnya kita ke IHSG. Nextnya kita ke saham Telkom, coba deh. Ini disclaimer mode on ya Bapak Ibu, ini hanya sebagai referensi edukasi, bukan iya betul bukan rekomendasi arahan membeli saham. Sebentar kita cek. Untuk Telkom ini swing low-nya di area sini ya, swing low-nya di area sini, swing high-nya di area sini gitu. Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa swing high-nya nggak di area sini Mas Ilham gitu? Kenapa di area sini? Nah Bapak Ibu, kecuali di area, sebentar saya kasih vertikal terlebih dahulu. Kecuali di area sini belum kelihatan, ini kita juga belum bisa bilang bahwa ini adalah swing high ya, karena tidak break, malah lanjut. Tadi kan yang saya bilang swing high adalah ketika 3 candle ya, ini candle pertama, candle kedua, dan ini candle ketiga sudah breakdown atau terkoreksi, makanya dijadikan swing high. Kalau misalnya kita lihat saham Telkom sendiri, nah ini kan kita lihat di lapangan tidak menyentuh malah 50%-nya. Apakah itu tidak valid untuk Fibonacci? Bapak Ibu ingat, ini saya menggunakan 50% ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya default, ada di atasnya 38,2%. Itu sudah masuk di area Fibonacci. Nah, bagi Bapak Ibu yang believe bahwa saya biasa trading menggunakan Fibonacci dan level 50% ini adalah level favorit saya atau level yang biasa saya gunakan dan works gitu ketika untuk entry sebuah saham, ya gunakan aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu entry di area itu bisa di atas atau di bawah dari Fibonacci 50%, saat ini Bapak Ibu sudah floating profit. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di mana targetnya? Nah, saya akan recall terlebih dahulu rumus untuk mencari target Fibonacci. Apa Bapak Ibu? Ini bisa langsung dipraktikkan nih di saham Telkom.
Nah, ini ada pertanyaan, setelah mantul target kemana? Wih. Titik Fibo awal dan akhir detail atau hair atau di body candle ya. Kalau Fibo yang saya aplikasikan itu detail atau ada bahasanya tail, ada bahasanya buntut, ada bahasanya wig. Antara tail ke tail. Oke, SH to SL. Baik. Oh, mantap. Sekarang udah pada singkatan ya, SH ke SL. Nggak perlu swing high, swing low, itu terlalu panjang. Oke. Kemudian swing high ke swing low. Ini kita sudah dapat swing high-nya. Sebentar, kita hapus terlebih dahulu ya untuk Fibonacci-nya. Swing high ke swing low. Targetnya kurang lebih di mana Bapak Ibu? Di 2850. Nah, tadi seperti yang dimention di slide juga bahwa teknik Fibonacci ini bisa lebih optimal dan efektif bila digabungkan dengan indikator atau metode lainnya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah belajar technical analysis sebelumnya, yang mengetahui apa itu resisten atau itu support, Bapak Ibu, kalau kita lihat nih pada tanggal 11 Desember ya, di area 11 Desember, ini ternyata ada area resisten Bapak Ibu. Jadi pakai area resisten untuk target profit bisa, pakai Fibonacci juga bisa ya. Jadi ketika ada dua indikator yang mengindikasikan di level yang sama, chance-nya itu semakin besar. Aman Bapak Ibu sampai sini? Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Banyak, tapi nanyanya mau dibahas sekarang apa nanti nih? Sambil aja sih cerita, aku juga sambil bertanya nih, sambil lihat-lihat. Bisa tepat pas begitu ya. Nah, itu Pak William. Tadi ada beberapa komponen yang dibahas. Yang pertama Fibonacci itu ditemukan di Italia. Yang pertama untuk pertumbuhan kelinci ya, majalah Bobo, apalagi 618 ya, rekan kerja saya, tim kerja saya Pak Stanley bilang merupakan angka hoki. Terus gabungan dengan alam semesta, ada aritmatika juga, ya kan? Kurang powerful apa untuk Fibonacci ya Bapak Ibu. Tapi reminder ya, bahwa Fibonacci ini bukan kepastian, tapi hanyalah probabilitas. Ini Pak Rudi mau nanya ya? Coba lihat. Kenapa? Ini Pak Rudi mau nanya atau apa ini? Yang mana? Ini. Oh, udah. Di ini ya, mic. Iya, tapi udah ini unmute dia. Aku kira dia mau nanya soal tadi suaranya masuk. Silakan lanjut. Oke, siap cerita. Share settingan Fibonacci-nya, Pak. Oke, nanti saya share ya. Iya. Apakah cara tarik garisnya sudah paten seperti itu, atau bisa saja beda-beda cara, misal tarik SH TSL tapi pakai posisi historik. Ini pertanyaan cukup menarik dari Pak Ivan. Tarik garisnya sudah paten seperti itu. Nah, tadi saya juga sempat mention di awal bahwa bisa beda-beda tiap orang. Ini kenapa saya tarik garisnya kok dari pertama dari swing low ke swing high kok di sini, kenapa enggak di sebelah sini atau di sebelah sini? Ada rekan saya juga yang menggunakan Fibonacci. Menariknya misalnya kita ingin mencari tahu level resistennya, menariknya dari sini, swing high ke swing, ini agak ke atas. Sebentar, swing high ke swing low. Tuh. Jadi resisten berikutnya di area 2840. Nah, kalau misalnya kita gabungkan sama Fibonacci tadi, kurang lebih di 2860, yang mana ini merupakan area exit kita. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, klasik resisten ya, garis resistennya di area tersebut 2850. Kemudian kita menggunakan Fibonacci di area tersebut, dan kita menggunakan Fibonacci lagi dengan cara yang berbeda di area tersebut berdekatan. Berarti menandakan bahwa area 2850 merupakan area yang cukup kuat, atau bisa dibilang target profit atau resisten bagi saham ya. Kalau dari sini saham Telkom ya Bapak Ibu, cuman ini bisa diaplikasikan ke saham-saham yang lain ya, atau di
instrumen yang lain seperti itu. Nextnya kita kalau 2980 nanti target breakout 2980 sudah ya 2980. Ya, kalau misalnya dari 2850 ini breakout ke atas, nextnya bisa di 2980 atau 3000. Kita coba ke saham lain ya. Mungkin cerita kemarin sempat ngelihat saham Pegeo sih. Iya, waktu sebelum jalan, cuman nggak nyangka juga dia larinya sekencang kemarin gitu loh. Tuh, lihat kan, historical candle dia tuh jarang yang tinggi banget. Biasa kan abis naik-naik dia ada pullbacknya. Ini kemarin ternyata naiknya lebih tinggi diiringi dengan volume yang sangat tinggi. Jadi memang ini agak fenomenal sih kenaikannya kemarin. Betul cerita, dan kalau dari Nusa juga memang ada program dari Pegeo yang dijalankan di daerah Sumatera Selatan kalau misalnya saya ingat ya, untuk saham Pegeo. Tapi cerita dan juga Bapak Ibu sendiri, ini kenapa udah hijau ini merupakan salah satu, sebenarnya sharing sedikit ya, salah satu trading plan dari program RHB Sekuritas Morning Stock Picks yang biasanya diadakan di 8.30 dan sudah target profit 2 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen ikut nih programnya dari Senin hingga Jumat pukul 8.30 pagi di RHB Sekuritas, bisa melalui Zoom ataupun Instagram. Nah, kenapa sih ini juga bisa diaplikasikan terhadap Fibonacci dan sudah target profitnya sudah tercapai? Ini kita hapus dulu ya. Jadi gini Bapak Ibu, asal-usul saya mengambil saham Pegeo ya. Ini disclaimer mode on lagi, karena juga saham Pegeo sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Yang pertama, rumus untuk mencari koreksi itu rumusnya apa? Ini juga saya ambilnya di level yang sudah agak jalan ya. Rumus mencari koreksi atau entry buy, rumusnya apa Bapak Ibu? SL ke SH. Nah, baik, SL ke SH, saya mengambil SL-nya di sini. Area sini SL ke SH. Pertanyaannya, kenapa Mas Ilham nggak ngambil di sini? Ya kan? Itu bisa saja terjadi. Karena kalau ambil di sini, kalau misalnya candle ini belum kelihatan, saya juga belum bisa ngambil di area sini sih. Karena kalau misalnya kita lihat ini belum terjadi swing high nih Bapak Ibu. Ini masih ada 3 candle ya, belum break ke bawah lagi, jadi masih ada potensi naik. Nah, ketika ini sudah naik, ini candlenya sudah mulai turun ya. Ini swing high-nya. Kalau misalnya kita perkecil lagi, ini kita jadikan 4 jam ya. Candle pertama, candle kedua, candle ketiga sudah break, ini swing high. Candle pertama, candle kedua, candle ketiga, ini belum break, candle keempat belum break, candle kelima sudah break, ini swing low. Jadi diambilnya dari swing low ke swing high. Nah, kalau dalam 4 jam, ini di berapa persen, Bapak Ibu? Di 50%. Nah, pertanyaan selanjutnya, nextnya, target profitnya di mana? Kita bisa ambil dari swing high ke swing low. Ini target profitnya di sini 1060. Nah, pertanyaannya adalah apakah wajib ya di 161,8 kita target profit? Dibilang wajib ya itu balik lagi sih ke Bapak Ibu, ke teman-teman semua, dan juga cerita kalau misalnya sudah cukup, dinilai sudah cukup, ya ambil profit. Kalau kayaknya saya masih mau hold terlebih dahulu, ya nggak apa-apa juga di hold. Dan kemarin juga saham ini ditutup sangat signifikan sekali. Sempat menyentuh level 20%. Iya. Sampai sini aman Bapak Ibu? Aman katanya. Aman. Iya Kak, ini kebetulan Pak Budi nanya nih, apa ada news lain untuk Pegeo. Jadi memang saham itu naik pasti ada alasan ya, entah itu rumor, entah itu terkonfirmasi berita atau ada katalis lain. Ternyata emang ada rumornya Pak Ilham, Mas Ilham. Jadi katanya rumornya si brand itu mau akuisisi. Jadi makanya itu terjadilah spekulasi yang harganya melonjak tinggi diiringi dengan volume yang signifikan. Selama historical kayak paling tinggi ini deh volumenya.
kalau kita lihat ke Oh enggak ya, history, pernah. ini sempat ya Pernah. signifikan juga sih Iya. pada ya sekitar 13 Desember. Itu ada Itu rumor kan rumornya, apa deh? iya Ci ya. Iya. Tadi juga kalau misalnya kita sambungkan ke technical analysis dan Iya, teorinya, iya. jadi market discount everything. Rumor yang terjadi sudah tercermin dalam market dan bisa juga diukur dari Fibonacci. Mhm. Jadi kalau digabungkan memang lebih powerful ya. Iya. Cuma kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin untuk mencari rumor atau berita yang belum terjadi itu cukup sulit, bisa digunakan dari technical Benar, analysis ya, benar. Fibonacci dan sebagai macamnya. Iya. Biasanya sekarang kecenderungannya suka teknikalnya jalan dulu ya Mas Ilham ya, baru ntar kedengeran tuh ada rumornya ini, rumornya itu, baru muncul tuh. Jadi kita ngikutin biasanya teknikal gitu. dulu aja kayaknya sih ya pergerakannya. Iya. Oke, kalau misalnya kita backtest terlebih dahulu nih, cerita kalau tadi kan saya sempat mention sebelum praktek untuk Fibonacci retracement pada saat COVID kita coba ke 2020, nah ini ya weekly-nya. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, untuk tanda-tanda terjadinya penurunan itu sangat terlihat. Yang pertama, IHSG beberapa kali tidak bisa menembus di area 6.300-nya. Dan selanjutnya IHSG breakdown dari area 6.000-nya. Ini merupakan sebuah tanda-tanda bahwa IHSG mengalami koreksi. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, penurunannya sampai mana? Ini ada salah satu yang ingin saya sampaikan. Swing low dan swing high. Bapak Ibu, ini penurunannya di area berapa? 261,8%, yang merupakan salah satu deret dari rasio Fibonacci. Jadi, kalau Bapak Ibu sebelum COVID sudah belajar area Fibonacci, mungkin di area-area sini Bapak Ibu sudah mengambil keputusan nih untuk cicil masuk lagi ke market. Jadi memang Fibonacci ini bisa dibilang bukan holy grail, tapi salah satu tools yang bisa banyak manfaatnya yang tadi saya mention di awal ya Bapak Ibu ya. Untuk Fibonacci itu salah satu bocoran lah untuk menggunakan Fibonacci. Dan kemarin penurunan pada saat Trump ya, secara news juga secara kebijakan ini kan cukup membuat market kita bergejolak. Nah, Bapak Ibu coba kalau kita bersama-sama, penurunannya sampai area mana? 161,8%. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat penurunannya sampai mana, itu ya kurang lebih. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, tadi kan itu sudah lewat nih marketnya, jadi bisa digambar. Baik, kita akan lihat sekarang. Kita akan challenge bersama untuk kenaikan dari Fibonacci, kenaikan dari IHSG. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu ya, kemarin IHSG sempat menembus level psikologisnya di area 7.000 dan sudah menembus di area 50%. Nah, Bapak Ibu, kalau berdasarkan Fibonacci ini, area golden ratio-nya berada di area 7.175 dan tepat di area resistennya ya, secara klasik area support dan resisten. Kalau misalnya IHSG tidak mampu bertahan atau menembus di atas area 7156, maka ada potensi IHSG mengalami koreksi kembali. Jadi kalau misalnya saran saya ya, technical wise, bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah hold saham, ketika IHSG berada di area 7150 hingga 7200, misalnya sudah profit banyak ya, merasa saya sudah cukup, bisa direalisasikan ya beberapa lah sesuai dengan proporsinya masing-masing. Itu di area 7150 hingga 7200. Ya, saya sudah mention ya. Nanti kalau tiba-tiba terjadi, wah ini terjadi koreksi,
ya Bapak Ibu bisa melihatlah tayangan YouTube dari Cerita. Dan kalau misalnya IHSG berhasil menembus di atas 7150, nextnya potensi berikutnya di 7465 dan sama juga di area resistennya ya, di area resisten sebelumnya. Jadi memang saya di slide juga sempat dimention bahwa Fibonacci ini lebih optimal bila dikombinasikan dengan indikator lainnya. Dari Pak Dedi, intinya untuk saat ini berarti kita harus tahu ya, harus tahu TA ya, karena retail kayak kita nggak mungkin dapat news duluan. Anggaplah TA itu sebagai news, sebagai indikasi kali ya. Jadi sebagai indikator awal kali ya. Kadang-kadang kalau kita perhatiin banyak saham rally dulu tapi belakangan. Jadi menguasai TA itu sangat ngebantu untuk saat ini sih. Setuju Cerita. Sebagai konfirmasi dan biasanya technical analysis itu jalan duluan baru newsnya keluar sih. Iya. Kayak gitu. Jadi memang apa yang saya analisis saham-saham itu biasanya TA dulu, baru rumor atau newsnya keluar. Jadi ketika sudah mengambil posisi profit duluan, ketika news atau rumornya keluar itu biasanya harga makin naik gitu, kayak mungkin salah satunya saham Pegeo ya. Terus habis itu time frame, ini sih sebenarnya tunggu, kayaknya ada yang bocor. Kenapa? Ada yang bocor. Ada. Udah. Oke. Pak, itu mungkin hasil berbeda antara time frame berbeda. Misal daily dengan weekly beda, itu bagaimana Pak Ilham? Mohon pencerahannya. Nah ini sebenarnya kita harus latih ya Bapak Ibu. Memang beda time frame bisa juga beda keputusan. Time frame weekly, misalnya gini deh, coba sebut salah satu saham. Nanti saya coba analisis ya menggunakan Fibonacci. Salah satu saham random aja yang Bapak yang banyak saya ini ya, saya Indika, Tins, Brand, Adaro, Dewa. Coba kita lihat Tins ya. Oke, Tins. Sebentar saya hapus terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, ini weekly time frame, ini jangka panjang. Jadi ketika kita menggunakan Fibonacci, misalnya kita ingin mengetahui nih target dari saham Tins itu di level berapa, ya kan? Karena ini weekly, satu candle itu 5 hari ya Bapak Ibu. Ini biasanya cenderung kepada para position trader dan juga investor. Ini target profitnya jangka panjangnya di 2030. Bapak Ibu, ada yang aneh nggak? Kalau misalnya kita lihat di bagian sebelah kiri, 161,8% itu sejajar sama apa Bapak Ibu? Sejajar sama candle atau rejection di area resisten sebelumnya ya, di tanggal 30 Mei dan di tanggal 18 April. Itu merupakan target dari saham Tins secara jangka panjang. Nah pertanyaannya Pak Ilham, kalau misalnya kita menggunakan daily time frame itu seperti apa? Nah daily time frame Bapak Ibu, kalau misalnya ini kan kita lihat ya, ini sepertinya kalau misalnya kita lihat, wah nampaknya belum ada nih swing high swing low, kita turunin lagi di 4 jam untuk target Tins ya. Target Tins ini kita ingin mencari target Tins-nya, ini swing high-nya di sini, swing low-nya di sini. Untuk jangka pendeknya di area 1335. Kalau misalnya kita bedakan tadi 2000-an ya Bapak Ibu untuk weekly time frame-nya, itu merupakan target jangka menengah hingga jangka panjang dari saham Tins. Nah, jangka terdekatnya di area 1335. Nah, pertanyaan berikutnya kan ini, wah, saya udah belajar Fibo nih, berarti target saya di 1135. Tapi ketika saham Tins ya, sebagai contoh di sini ya Bapak Ibu, disclaimer mode on, sudah 1250, saya harus hold? Apa saya rasa saya sudah cukup? Ya Bapak Ibu, balik lagi, kalau misalnya sudah cukup, ya bisa direalisasikan ya Bapak Ibu.
Karena Fibonacci hanya untuk membantu, bukan menentukan keputusan jual atau beli ya Bapak Ibu. Itu semoga terjawab untuk tadi ya. Kalau bisa jangan cek yang sudah terjadi terus, mari belajar untuk membaca masa depan. Nah ini barusan Samtins dan Komposit ini kurang lebih bocoran tipis-tipis sebenarnya, tapi disclaimer mode on ya. Ini disesuaikan lagi dari trading plan dan juga profil risiko masing-masing. Ini salah satu Samtins. Nextnya saham apa? Atau ada pertanyaan lagi mengenai technical analysis? Nih, ada Coba yang tolong lihat. Ada yang nanya Ya. nih Mas Ilham. Ini saham yang menarik tapi susah diprediksi berdasarkan teknikal, yaitu Penin Life. Coba karena dia banyak didrive oleh rumor, kemudian die on euforia gitu. Sedangkan beritanya ntar nggak ada keluar berita juga, tahu-tahu turun deh. Kalau turun berarti kita tahu nih rumor yang kemarin nggak jadi. Nah ini apakah ini bisa dideteksi juga nih dengan Fibo nih? Ini ada dua jawaban sih cerita. Yang pertama, ini kayak PNL susah banget. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita menemukan sebuah saham susah dianalisis, Iya. cari aja saham yang lain. Oh gitu. Solusinya. Itu sudah titik solusinya. Oh, Karena apa? oke. Karena ketika misalnya orang sekitar kita ngomongin PNLF nih, Mm-mm. kita sudah belajar Fibonacci nih. Ini kok swing low-nya nggak ketemu, dan kita maksa ini harus misalnya selain Fibo ya. Misalnya ini ada pola double bottom atau double top nggak sih di saham itu? Kalau kita memaksakan sesuatu ya di sebuah saham, percaya deh, hampir 100% trading plan atau ketika kita entry itu tidak optimal. Kalau misal kita, itu lebih ke psikologi sih cerita pada akhirnya untuk saham maksudnya untuk keputusan membeli saham. Nah pertanyaannya, apakah PNLF bisa dianalisis atau tidak? Oke, baik. Nah sekarang kan PNLF ini belum ada di swing high-nya nih. Jadi ini candlestick pertama, ini candlestick kedua, ini candlestick ketiga. Untuk konfirmasinya kita lihat PNLF ketika breakout di atas 308 itu baru bisa dinilai untuk swing low-nya. Untuk melihat kenaikan saham PNLF menggunakan Fibonacci tools, ini areanya bisa ada potensi kenaikan di 360 dan juga 376. Dengan catatan ya, untuk PNLF sendiri sudah breakout di atas 308 dan dalam 2 minggu atau seminggu ke depan tidak ada sebuah news ya atau rumor negatif dari saham PNLF. Nah potensinya ke 360 dan 378 ya Bapak Ibu. Terus ada juga nih sebagian Bapak Ibu juga yang masih penasaran, ini kan yang sudah terjadi Pak, yang belum mana. Nah mungkin Bapak Ibu perlu mengikuti program Morning Stock Picks. Karena tiap hari juga ada analisis yang kami lakukan dan sudah banyak target profit 1, target profit 2, dan hingga target profit 3 yang sudah terrealisasi nih Bapak Ibu. Dan lagi kan kita kan kali ini kita belajar ya. Kalau belajar kan kita pasti ambil historinya dulu untuk mengambil contoh kasus gitu. Jadi kalau udah mahir toolsnya baru nanti kita cari in the future-nya. Iya betul. Karena memang secara secara harfiahnya juga technical analysis ini based on history ya, based on history. Boleh nyontek settingan RSI. Kalau RSI-nya ini sebenarnya pakai default sih Bapak Ibu. Sebentar saya klik. Ini pakai RSI 14 aja, pakai default. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang pengen nyontek settingan Fibonacci-nya. Iya. Ini ya coba cek nih. Di sebenarnya ada sih. Kalau kita klik, ini kan ada style, ada koordinat, ada visibility. Nah, stylenya yang saya centang di sini. No, biasanya saya nggak centang ya. Cuma untuk kali ini spesial untuk Bapak Ibu semua dan juga cerita saya centang ini untuk ini aja sih, untuk acuan ya dari titik mana saya tarik. 0618 ini 0,382 saya nggak centang karena menurut saya koreksi di 0,382 ini masih cukup ringan ya. Belum ada pada profil risiko saya. Profil risiko saya kurang lebih di 0,5 atau 0,618.
Ini yang saya centang. Mungkin Bapak Ibu agak pusing ya, warnanya banyak. Ini bisa disesuaikan dengan style Bapak Ibu masing-masing. Kalau 0618 saya warna merah, kalau 0768 saya kuning, dan sebagainya macamnya. Terus price-nya ini saya centang. Kenapa? Jadi di sebelah rasio Fibonacci ini sudah ada price ya. Jadi kita tidak usah capek-capek ke kanan ya ngelihat. Next-nya levelnya persen ya, pakai persentase, persentasi. Kalau value kayak gini nih, 1618. Kalau saya biasanya pakai persentase. Next-nya center ya. Nah, ini bisa di screenshot, font size-nya bisa disesuaikan dengan masing-masing. Itu kurang lebih. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ini mungkin udah mulai banyak yang nanyain saham ya. Mungkin kita udah boleh ngupas kali saham-saham yang ditanyain. Misalnya nih kita coba ya, Antam nih support resistnya gimana. Nah kita akan lihat nih pergerakan Antam ke depan dengan Fibo bagaimana peramalannya berdasarkan Fibonacci. Kalau peramalan saya bukan Nostradamus ya, coba lihat aja saham Antam seperti apa menggunakan Fibonacci. Ya, karena kebetulan nih udah naiknya tinggi banget ya. Mungkin sedikit tambahan aja buat teman-teman. Kayak sejak fenomena Danantara, ini kelihatannya saham-saham BUMN tuh sekarang yang geraknya lebih kencang itu tambang ya. Antam, yang leadernya Tins baru mau jalan, itu kayaknya menarik deh. Mungkin nextnya akan lebih banyak lagi nih saham-saham BUMN yang bergerak nih. Kemarin kan PGO yang boleh dibilang saham yang kalem-kalem gitu, tiba-tiba rally-nya hampir arah gitu kan. Hampir loh, itu udah 20% lebih loh. Itu jarang sekali sebenarnya gitu. Bukan tipikal saham yang naik kencang turun kencang, bukan deh tipenya yang kalem-kalem. Nah terus mungkin apakah terus ada lagi ya BUMN ya Mas Ilham ya, sebelumnya naiknya lumayan ya, PTPP terus apa ADI gitu kan. Nah mungkin kita boleh lihat dari yang saham BUMN yang kecil dulu. Kalau yang besar kan banking susah ya, karena lawannya asing, mungkin perlu waktu untuk melawan asingnya itu. Nah ini coba mungkin kita lihat lagi apakah Antam masih terus akan menguat nih. Baik, kita akan lihat Antam sebenarnya dari sisi lain Danantara, karena memang kalau kita lihat biasanya kalau mau lihat Antam, MDKA, BRMS itu kita ngintip dulu sih pergerakan dari emasnya seperti apa nih cerita. Benar. Jadi waktu Antam naik, MDKA naik, BRMS naik, ini memang pergerakan emas sendiri naik cukup signifikan. Karena apa? Karena dampak dari global yang salah satunya Uncle Trump, yang kebijakan tarif yang menggemparkan bukan lokal saja tapi dunia nih, udah levelnya dunia, sehingga orang-orang atau para investor melihat bahwa oh sepertinya dunia sedang tidak baik-baik saja dan pada kabur ke emas, maka emasnya naik. Nah pertanyaannya adalah oh kalau kayak gitu saya mendingan beli emas fisik aja. Nah Bapak Ibu, kalau perlu diketahui, kalau misalnya kita beli saham Antam ya, naikannya cukup signifikan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat dari bawah nih, sebelum kita mengukur atau menganalisis saham Antam, ini kita lihat dari level bawahnya saja sudah naik kurang lebih 100%. Dari tanggal 9 April hingga kemarin di 8 Mei itu naik 100%. Nah pertanyaannya bagaimana prospek Antam? Ini kita menggunakan klasik support dan resisten dulu ya sebagai panduan awalnya sebelum menggunakan Fibonacci. Ini bisa digabungkan juga dengan Fibonacci. Kalau misalnya kita kan belum lihat nih ini swing low atau swing high, biasanya saya breakdown ke 4 jam ataupun ke 1 jam ya, yang lebih kecil lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk saham Antam, ini level area supportnya itu di 2460. Jadi selama masih di atas 2460, saham Antam ini masih ada potensi kenaikan. Nah, pertanyaannya target berikutnya di mana? Baik, target berikutnya itu kita menggunakan Fibonacci. Kan target berikutnya belum ada nih, ya. Menggunakan Fibonacci dari atas ke bawah kurang lebih di area 3000
110 ya untuk saham Antam, dengan catatan saham Antam ini beberapa minggu ke depan bergerak positif dan bisa melebihi di atas 2860, maka ada potensi ke 3110. Nah pertanyaannya, ini kok kenapa kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci untuk mencari koreksi, ini saham Antam kita tarik ya swing low-nya ke swing high-nya di area 61,8% ya low-nya. Bapak Ibu, itu untuk saham Antam. Ini sedikit bocoran dan disclaimer mode on. Nextnya kira-kira sama apa nih, Ci? Nih, masih banyak nih yang nanya. Kita akan filter ya beberapa. Tadi Antam udah, kemudian Penilaf udah. Kayaknya Petro, oke baik. Petro gimana? Petro ini menarik sih kalau secara teknikal. Cek ya. Sebentar, ini banyak sekali nih Bapak Ibu yang bertanya, ini cukup menarik juga. Pak, untuk menentukan swing high dan atau swing low artinya minimal 3 candle ya, lebih dari 3 boleh sampai dia break candle pertamanya. Betul. Syaratnya adalah break kalau lebih dari 3, yang penting break ya. Yang candle pertama, candle kedua itu sebagai acuan ya. Candle kedua, oh ada pembalikan arah. Kalau misalnya candle ketiga belum break candle pertama, biasanya candle keempat, candle kelima, sampai ada break, itu bisa disebut swing high dan juga swing low. Terus dari bulan ini, Pak Ilham kenapa pakai time frame 4 hours atau 1 untuk konfirmasi candle? Jadi kalau untuk jangka pendek, jadi semakin time frame-nya kecil, itu semakin pendek untuk target profitnya biasa. Misalnya tadi sempat kita bahas dari saham PINS ya di area 2000 karena time frame-nya panjang, makanya dari weekly. Jadi Bapak Ibu yang memiliki trading plan jangka panjang, untuk target PINS-nya di area 2000-an tadi yang dibahas. Kalau misalnya saya seorang trader paling beli hari ini jualnya minggu depan gitu, ini bisa diturunin lagi di time frame daily. Saya sepertinya seorang scalper nih, ini bisa diturunin lagi, bisa di 1 jam, 15 menit dan sebagainya macamnya, menggunakan Fibonacci juga bisa gitu. Semoga terjawab. Nextnya kita ke saham PTRO, Petrosi. Petrosi. Nah, untuk Petrosi sendiri ini bagaimana nih targetnya menggunakan Fibonacci? Untuk Fibonacci kita langsung cari targetnya ya. Apakah sudah menyentuh 161,8%? Ternyata belum. Masih di area target Fibonacci terdekat dari PTRO di area 3380. Nah Bapak Ibu, coba kita lirik sedikit kembali. Ini ada area resisten ya. Area resisten sendiri bisa di tail atau buntut atau body ya Bapak Ibu. Kalau lebih konservatif biasanya saya menggunakan area resisten di bodinya di 3380. Kalau kita ke belakang lagi, ini juga ada rejection. Jadi konfirmasinya udah Fibonacci dan juga ada klasik resisten. Ini bisa diperhatikan 338 ya. PTRO. 338. Kenapa sih? Di area 338 ya. Oke, masih menarik sih, ini masih ada upside yang cukup menarik dan biasanya dia cepet gitu loh. Yang aku suka dari grupnya Pak Pepe ini nggak terlalu lama gitu, naik-naik turun naik cepet sekali. Iya betul, satset. Tapi dengan trading plan yang dan risikonya sesuai. Iya benar, harus. Ya, tapi dia lumayan nurut sama teknikal sih ya. Ya, setuju Ci. Untuk saham PTRO lumayan nurut nih sama teknikal. Tinggal kita nyanyi disiplin yang beradaptasi dengan swing dia. Iya. Hari ini volatile-nya bisa ditarik ke bawah dulu 5%, terus naik lagi 5% dan sebagainya macamnya. Benar. Nextnya kita ke saham apa nih? Oke, ini untuk BBRI. Berapa hari lagi dong buat BBRI? Iya, okay. BBRI sama Barito. Kita masuk ke saham Big Banks. Wah, ini perlu dihapus sedikit kayaknya. Ini sudah ada intip trading plannya nih untuk saham BBRI.
Jadi kalau ini bagaimana nih cara menarik target profit dari saham BBRI? Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita ke daily terlebih dahulu, ini sepertinya belum jelas nih. Oh, nggak ada swing high, swing low-nya di mana? Ini saya agak mundur sedikit ya ke area sini. Jadi swing high-nya saya menggunakan swing high ini. Dan low-nya saya menggunakan swing low yang di area 3570. Kenapa ini bukan Mas Ilham? Bukan jadiin swing low. Karena ini lebih ke arah false breakdown ya. Jadi saya tidak menganggap bahwa itu menjadi swing low. Target profitnya di 4380. Kalau kita intip ya, di bagian kiri ini juga sejajar dengan area resistennya ya. Di area 21 Januari 2025 dan 11 Desember 2024. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui mengenai tools Fibonacci, untuk belajarnya lebih lanjut seperti ini. Bapak Ibu gambar ya, Bapak Ibu gambar Fibonacci, target profit atau koreksinya bagaimana. Untuk konfirmasi berikutnya, Bapak Ibu lihat nih historinya. Apakah di garis misalnya 161,8% sebelumnya pernah ada rejection atau pembalikan arah di level situ? Kalau misalnya ada rejection atau pembalikan arah di level tersebut, maka dinilai Fibonacci Bapak Ibu sudah cukup optimal. Kenapa saya tidak ngomong, oh Bapak Ibu Fibonacci-nya salah atau benar? Baik lagi Bapak Ibu, untuk technical analysis ini benar-benar art itu, seni, jadi sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tapi untuk sebagai patokan yang tadi saya bilang, dibandingkan kita beli saham FOMO maupun sesuai feeling, dengan Fibonacci kita bisa meminimalisir risiko ketika membeli saham tersebut. Iya. BBRI target profitnya terdekat di area 4380. Ini kan kita bahas Mas Ilham. Kalau BBRI kan kebetulan kemarin abis naik lumayan kan dia ada profit taking nih. Nah kalau misalnya yang belum punya barang, misalnya mau belanja nih, kira-kira throwbacknya itu bisa beli di angka berapa tuh? Kemarin tutup 4250, belum, buat yang belum punya boleh nunggu di kisaran berapa? Oke, baik. Nah ini pertanyaan bagus tadi cerita. Kalau belum punya bagaimana? Oh, kita ini dulu ya, 4380 kita set up. Kalau misalnya harga saham BBRI ternyata koreksi ya, membentuk swing low-nya. Iya. Ini kita proyeksikan bahwa terjadi koreksi dan sudah menembus bodinya ya, body candle-nya ya, di area kurang lebih di 4140. Berarti ini ada swing low, ini ada swing high. Next-nya kita tunggu di mana? Kita tunggu kurang lebih di area 3970. Oh, nice. 3970. Kalau misalnya kita lihat ke kiri, mungkin Bapak Ibu melihat yang saya bundarkan di area sini. Ini resisten, ini resisten, ini rejection. Jadi di area 3970 untuk golden ratio-nya ya. Iya. Cuman walaupun Bapak Ibu nih mau saya kayaknya beliefnya di 50%. Nah Bapak Ibu di area 4040 kita lihat lagi sebelah kiri ada rejection 1, ada rejection 2, ada rejection 3, area supportnya juga. Jadi Bapak Ibu fleksibel sih, mau di 61,8%, mau di 50%, itu tergantung dari trading plan Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Oke, menarik. Jadi Fibo ini bisa dipakai untuk take profit, indikator profit, atau indikator kita mau beli di mana ya. Jadi sangat berguna sih sebenarnya. Jadi nggak cuma nunggu take profit, tapi misalnya kurang banyak nih mau nambah lagi, nah itu area-area yang bisa dicari dengan Fibo, kemudian kita nunggu di area situ. Oke, nah ini juga ada yang nanya mengenai Barito. BRPT ini atau pelan-pelan naik nih? Atau TPIA, yang lagi message-nya BRPT, kita BRPT dulu kali ya. BRPT ini soalnya kali ini naiknya agak lebih kayak pelan-pelan, tapi dia sedikit demi sedikit naik. Nah kalau kita perhatiin deh 21 April dia naik tuh dikit.
1%, kadang berapa persen gitu. Ini menarik nih, aku curiga kayak dia mau nge-break, kayak mau rally gitu. Kadang-kadang kan Barito itu ada satu momen dia bisa naik 10%, tapi walaupun memang nggak sesering dengan dibanding sama teman-teman yang lain ya. Barito ini termasuk yang lumayan kalem gitu biasanya. Cuma nih kali ini mainnya agak beda nih. Nah itu pun kalau dari tactical chart pattern kebentuk kayak inverted head and shoulder ya. Ini ya, saat ini pertama, ini head. Atau head, shoulder-nya yang kiri, yang ini apa ya? Yang ini sih, yang ini. Ini kok, aku ngeliatnya yang ini kayak kepalanya. Yang sininya ya? Yang ini kepalanya. Iya itu. Ini shoulder kanan, iya. Shoulder kirinya. Iya, iya. Iya. Menarik sih ini sih. Bisa. Cukup menarik, namun ini sekarang ada di area resisten sih, Ci. Di 880-nya. Apalagi kemarin memang kalau kita lihat secara candle sebenarnya hijau memang, tapi power sellernya lebih banyak nih daripada power buyer. Walaupun dia ada gap ya di area 905. Itu bisa aja potensinya nutup. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah sudah mencapai target profitnya menggunakan Fibonacci, ini di 261,80% ya. Udah kena ya. Dan juga cerita ini juga area-area yang kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki BRPT di realisasi area profitnya nggak apa-apa. Betul. Tapi pertanyaannya bagi yang belum dan penasaran ya, di level mana? Atau yang udah TP ya. Betul. Ini kita proyeksikan bahwa candle ketiga ini break dari bodinya candle pertama di area 850 untuk swing high-nya. Jadi area yang bisa diperhatikan yaitu area di 61,8%-nya ya, di area golden ratio 795. Yang mana kalau misalnya kita geser sebentar ya, kita hapus dulu ya Fibonya, ini di area resisten sebelumnya. Gitu Ci. Jadi di area sini, di area 795 untuk konservatif ya, di area golden ratio-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih agresif 800. Bisa di area 50%-nya di 815. Oke. Gitu untuk saham BRPT. Oke, menarik sih. Itu bisa dibilang keajaiban dari Fibonacci. Cuman perlu di reminder kembali Bapak Ibu, setelah kita melihat keajaiban dari Fibonacci, kita jangan terlalu wah Fibonacci ini paling the best indikatornya. Tidak ada satupun indikator yang the best. Adalah indikator mana yang paling cocok kita gunakan. Bisa saja setelah Bapak Ibu belajar ini, kayaknya Fibonacci nggak cocok. Nggak apa-apa Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu salah gitu. Emang nggak cocok aja gitu. Bener sih, aku juga setuju ya, karena technical ini memang cocok-cocokan. Makanya kita banyak-banyak belajar nih kemarin. Makanya aku bilang kemarin kita belajar pivot sama fraktal, kali ini kita belajar Fibo. Nanti kita adopsi nih, kira-kira gue lebih sering cuan di mana gitu, pakai technical yang apa, kombinasi daripada MA plus apa, atau belajar apa yang selama ini kita pelajarin, itu yang cocok. Nah kalau yang sering cocok, sering kasih kita cuan, yang targetnya kita kena terus kita TP, nah itu berarti yang memang cocok dipakai kan? Setuju. Nah bagaimana sih, ini sedikit bocoran ya dari berdasarkan pengalaman aja Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mempertajam dari technical analysis. Yang pertama Bapak Ibu, nggak ada salahnya belajar semua indikator ya di awal. Kedua, filter yang mana indikator yang lebih cocok Bapak Ibu. Nah cara filternya bagaimana? Cara filternya adalah Bapak Ibu memiliki jurnal. Misalnya gini, yang pertama saya beli saham PTRO di level sekian, target profitnya sekian, indikatornya menggunakan apa saja, dan apakah kena target profit atau tidak. Itu harus disiplin. Kalau misalnya kena stop loss, ya bilang kena stop loss. Target profit, kena target profit. Nah, mungkin coba sebulan atau 3 bulan konsisten dengan indikator yang Bapak Ibu yakini ya cocok dengan digunakan. Setelah itu
Kalau misalnya nggak konsisten, saya kayaknya nggak konsisten. Nah, Iya. Bapak Ibu bisa nih mencari yang lainnya gitu. Jadi sampai ketemu Yang asal di cocok. jurnal. Oke, Di jurnal. jadi dipantau juga ya kita trading dengan sistem atau dengan tools yang mana kita cek, oh ini kayak gue banyak boncos nih pakai ini nih kayak nggak cocok nih pakai MACD pakai apa, misalnya terlalu lama lagging jadi telat mulu, berarti nggak bisa tuh pakai itu, berarti harus cari tools yang lain selain chart pattern mungkin ya kayak gitu ya. Setuju cerita, karena dulunya emang awal-awal ya, awal-awal saya menggunakan hampir semua indikator, Benar. moving average, RSI, stochastic, Iya. Bollinger Bands, Iya. MACD. Iya. Kalau kata Mas Stanley udah kayak, wah ini udah kayak Star Wars sih, banyak warnanya. Tapi emang itu biasanya kita lalui sih ceritanya. Iya. Itu merupakan sebuah pelajaran yang berharga. Benar. Karena saya coba nih untuk bahasanya naked chart ya, chartnya dikosongin semua biar lebih clear, biar lebih kita bisa lihat dan jelas bagaimana kita mengambil keputusan beli atau jual. Jadi saya hanya menggunakan beberapa ya, kayak misalnya stokastik, RSI. Kalau stokastik kan untuk lebih ke arah konfirmasi sinyal ya. Iya. Apakah Atau udah overbought apa belum gitu ya? Udah Terus saatnya. kalau RSI lebih ke arah kekuatan dari trennya. Trennya. Menggunakan Oke. support dan resisten klasik. Iya. Fibonacci juga sebagai hanya konfirmasi tambahan gitu. Jadi kadang saya menggunakan Fibonacci, saya juga tidak menggunakan Fibonacci. Itu disesuaikan dengan kita masing-masing sih. Oke, menarik ya. Jadi selain kita dapat target price, kita juga dapat tips nih ya. Oke, terus ini ada yang tanya nih dari teman kita di YouTube, dia nanya cuan. Kebetulan memang ini satu universe juga nih, sekalian aja kita bahas. Tadi kan kita udah ngeliat Petro, Barito, nah cuan. Karena cuan ini juga pergerakannya menarik sekali secara teknikal. Itu udah, aku nggak tahu nih patternnya ini apa ini, cup and handle atau apa sih nih? Udah. Kalau cuan ini kalau secara pattern ini lebih ke rounding sih, kayak Rounding bottom ya? Rounding bottom. Ya, ini sebentar. Ini jadi Bapak Ibu mungkin ini apaan nih mangkok-mangkok? Iya, Tidak, makanya. technical analysis ada pattern ya Bapak Ibu. Ini ada yang bergambar mangkok ya. Iya. Kalau digambarkan di mangkok. Iya. Ya, seperti ini. Soalnya kalau cup and handle biasanya Ada handle di sebelah sini. Oh, gitu. kalau handle sebelah situ nggak bisa ya? Kalau di handle sebelah kiri, ini saya belum pernah menemukan sih biasanya handle yang memang di sebelah kanan. Gitu. Oke. Kan kalau secara, jadi gini, mungkin ini terdengar sedikit aneh, tapi menurut saya technical analysis ini berbicara, handle itu berbicara kepada kita. Misalnya cup and handle. Kenapa handle-nya sebelah kanan ya? Karena ketika kekuatan seller ya sudah turun kemudian naik, ini kan ada power ya, ada usaha power. Nah ternyata ketika power buy sudah banyak, ada nih koreksi lagi, ada yang taking profit dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya saham yang, misalnya saham cuan lah intinya, saham cuan memang performanya tidak bagus, maka sellernya akan lebih banyak ya Ci ya. Sellernya lebih banyak dibandingkan buyer. Ini tidak akan terjadi cup and handle. Tapi ketika para trader ataupun investor masih positif ya, walaupun ada banyak yang menjual masih positif dan masih melakukan pembelian, maka harga ada potensi kembali ke atas. Jadi penurunannya tidak sedalam sebelumnya. Ini yang membentuk cup and handle gitu. Tadinya turun pesimis banget, terus optimis banget, terus setengah pesimis tapi masih banyak yang optimis, akhirnya harga melanjutkan ke atas. Nah itu secara story lah, secara komunikasi bagaimana chart itu berbicara kepada kita. Mungkin terasa aneh tapi memang begitu adanya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau secara pengalaman. Saham cuan, nah nextnya saham cuan targetnya di mana nih? Nah Bapak Ibu untuk saham cuan sendiri nampaknya kita secara mata
Kalau kita lihat area 11.100 ini ada rejection di area sini nih. Ya, untuk saham cuan di 11.100. Ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya saya belum membeli saham cuan, nextnya itu di mana ya? Ini sih sebenarnya belum bisa diukur ya, cerita karena ini belum ada swing high. Nah, kita anggaplah ini sudah terjadi swing high gitu ya. Ini bisa tarik dari swing low-nya. Ini bisa di area 8350 atau 7875. Nah, karena area ini juga ada rejection ya pada tanggal 7 Maret hingga 10 Maret, ini bisa menjadi acuan untuk Bapak Ibu mengambil entry saham cuan bila dengan catatan minggu depan saham cuan mengalami koreksi yang cukup dalam. Bisa diperhatikan di area 8350. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang cukup penasaran. Pak, kalau misalnya saham cuan besok koreksi, cuman 2 candle terus naik lagi, itu bagaimana? Ya, itulah market Bapak Ibu. Dan balik lagi, saya adalah Ilham Fitriadi Budiarto dan bukan Nostradamus yang bisa meramalkan 100% market kemana. Dan saya nilai dan saya yakini bahwa tidak ada trader atau satu orang pun di dunia ini yang bisa meramalkan market. Kenapa? Karena kalau ada yang bisa meramalkan market, ya kita diem aja. Bukan, kita ke Hawaii. Kita ke Hawaii terus kita pasang-pasang terus kita tidur, bangun-bangun langsung cuan gitu kan. Setiap hari aja, nanti kita pindah lagi ke negara lain. Jadi kerjanya cuma happy-happy sama liburan terus. Kalau kita bisa memprediksi market, karena nggak usah kerja kan jadinya. Itu dia sih. Jangankan seperti itu. Sebenarnya dari hal-hal yang sekitar kita ya dalam kehidupan, ketika kita ingin membeli buah aja deh. Lapar deh, pengen minum vitamin gitu. Beli buah jeruk deh. Kita yakin nih, jeruk atau alpukat apa ya komponennya ya, atau yang dianalisis. Oh, kalau jeruk nih warna kulitnya jangan terlalu gelap. Dan misalnya kalau di technical analysis, oh kita pakai support and resistance dan sebagainya macamnya. Misalnya alpukat, kalau misalnya kita shake, ini ada bijinya nih kedengeran matang. Udah matang. Dan ternyata pas kita buka buahnya mentah. Nah, itu dia. Analoginya kurang lebih seperti itu. Tidak ada yang bisa memastikan 100%. Jangankan market, even kehidupan pun ya. Even yang pasti ini aja adalah ketidakpastian. Mas Ilham, yang paling gampang aja nyari pacar buat dijadikan pasangan aja bisa salah milih. Orang udah pacaran lama juga bisa salah kan. Itu dia cerita ya. Iya, jadi memang kehidupan ya. Setuju. Karena memang apa yang dilakukan oleh kita dan juga saya pribadi untuk share edukasi ini hanyalah untuk sebagai pagar agar kita bertransaksi saham beli maupun jual itu tidak by feeling atau ngasal ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pagar-pagarnya, ada acuan-acuannya yang memiliki dasar. Tadi kan Bapak Ibu, asal 34 itu dari mana, asal golden ratio dari mana sudah diaplikasikan. Iya, minimal nggak beli kucing dalam karung ya. Iya, betul sekali cerita. Mungkin ini pertanyaan dari Pak Surya, Pak, strategi beli dan jual sudah paham. Untuk strategi SL dan CL, stop loss, kalau nggak sesuai plan bagaimana? Kalau dengan Fibo. Oke. Ini bisa sebentar lagi nih. Misalnya kita ambil swing low dan swing high. Kita entry di 50%. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan target stop loss-nya di area 7.900 atau di area 7.325. Ini untuk level stop loss-nya. Namun Bapak Ibu, saya sangat menyarankan sekali untuk level stop loss itu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, kita langsung eksperimen aja ya. Ini dari 8375 ke 7900 itu kurang lebih 5%. Oke, Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang rela modalnya floating loss sampai 5,36%? Ada sebagai Bapak Ibu, saya nggak apa-apa ya. 5,36%
6%, jangankan 5,36%, 25% aja tetap saya hold, ya nggak apa-apa juga. Tapi ada sebagian Bapak Ibu yang, Pak, saya minus 2% aja udah goyang-goyang nih jantung gitu. Nah, maka saya sarankan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu. Yang tahu level stop lossnya itu cuma Bapak Ibu sendiri gitu, Bapak Ibu. Kalau untuk Fibonacci lebih ke arah potensial entry areanya ya, atau area levelnya ya, dan juga potensial exit targetnya. Semoga menjawab. Oke, mungkin kita 10% saya udah cewek. Ini kan tadi 5, 10% dia kasih toleransi. Ini 5 loh tadi, lebih rendah sebenarnya, lebih dekat. Oke, mungkin kita ambil satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir, kita mau bahas saham apa? Ini apa ya yang banyak ditanya, antara Bumi atau BKSL, mau yang mana nih yang banyak ditanya nih? Ilham pilih yang mana? Bumi atau BKSL? Kalau yang lagi tuh Bumi tuh sih BKSL Bumi. Banyak banget yang jawab Bumi. Oke, kita akan bahas Bumi ya. Kebetulan memang ada potensi yang sangat menarik karena tanggal awal Juni ya, nanti ada kuasi reorganisasi yang akan merubah semuanya tentang Bumi, yang dari negatif jadi profit, kemudian bagi dividen, sama ada potensi akuisisi. Jadi dia katanya mau jadi Rio Tinto katanya. Jadi multi mineral. Iya, nggak cuman batu bara, nanti dia mau akuisisi tambang emas, akuisisi bauksit ya, aluminium dan lain-lain. Jadi ini menarik. Nah, tapi kita perlu baca dulu kira-kira chartnya ini masih menarik gak sih? Oke, baik Bapak Ibu dan juga cerita untuk saham Bumi. Ini kenapa sih udah trading plan sebenarnya sempat di-share juga di Morning Stock Picks ya Bapak Ibu, yang pukul 8.30 Senin sampai Jumat ya, hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Kita coba clear dulu untuk trading plan-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki saham Bumi, kalau yang sudah memiliki saham Bumi sepertinya kemarin sudah floating profit ya, 115%. Iya, benar. Yang belum nih, kita ambil menggunakan Fibonacci. Enggak, nih ada yang nanya, katanya sangkut. Nggak mungkin nyangkut di sini. Ini Bumi rendah banget. Ini harga Bumi tuh rendah banget, nggak mungkin nyangkut lah. Ini low loh. Nyangkutnya mungkin nyangkut zaman dulu kali. Yang nyangkut. Ya mungkin nyangkutnya sudah di atas sih. Iya, itu yang zaman dulu. Kalau zaman dulu mah orang udah lupakan lah. Terlalu jauh, ini harga udah cuman cepet. Betul. Kalau kita lihat untuk saham Bumi menggunakan Fibonacci tools ya. Nah, Bapak Ibu yang belum punya, ini bisa diperhatikan di area 116 nih. 116. Untuk saham Bumi. Untuk 50%-nya, kalau misalnya 61,8%-nya atau lebih konservatifnya di 113. Di area-area tersebut ya, bisa diperhatikan untuk saham Bumi bagi yang belum punya. Tapi bagi yang sudah punya sih, di hold terlebih dahulu nggak apa-apa ya. Kalau yang udah punya, tanya target profitnya sampai mana, itu kan yang bikin penasaran. target profit jangka pendek banget ya, pendek banget sepertinya sudah tercapai ya, di area 124 ya kan. Ini berdasarkan ada rejection ya, juga ada resisten. Nah, cuma kan ya namanya manusia ya, Cip. Benar. Kayaknya saya pengen deh target profit next-nya itu di mana Pak Ilham? Oke. Kita ukur ya swing high-nya di area 116 di sini. Swing low-nya saya ambil di sini. Next-nya itu di 141. Ini setara dengan, sebentar saya coret-coret ya. Ini setara dengan area support ya, atau resisten ya, sekarang di 18 November. Kemudian 2 Oktober kurang lebih di area tersebut untuk saham Bumi ini Bapak Ibu. Nah, cerita mungkin tadi sempat mention juga ya cup and handle. Ini cerita, apakah melihat cup and handle di sini? Ini malah aku lihat kayak antara cup and handle atau inverted head and shoulder. Kalau shoulder kanannya, kalau cerita nggak rata. Ini ya. Ini kiri apa kanan ya, lihatnya gimana ya? Iya.
Ini kanannya, ini kirinya ya, atau kirinya yang ini? Kirinya itu. Iya, kirinya itu. Ini kanannya yang ini. Iya, itu nggak perfect ya? Nah, Bapak Ibu, nah di sini kan kita juga tadi juga sempat mention bahwa teknik analisis ini menggunakan arc. Kalau Cirita melihat ini inverted head and shoulder, kalau saya melihatnya ini cup and handle. Gitu. Jadi ada dua analis yang melihat hal ini. Iya. Nah, target pattern ya. Kalau target Fibonacci kan di 142. Target patternnya adalah coba sama low-nya ke neck-nya atau lehernya tinggal ditarik. Ya, kurang lebih ini target patternnya di area 154 dan setara juga dengan area resisten di 11 Desember 2024. Jadi Bapak Ibu, untuk menentukan target profit sebenarnya banyak cara ya. Dengan technical analysis. Kalau misalnya pengen tahu untuk mempelajari teknik-teknik yang lain, bisa request ke Cirita. Coba mau belajar lagi sama Mas Ilham itu boleh juga. Gitu. Nanti kita belajar chat pattern lagi ya. Soalnya nih bisa, masih bingung. Iya, nggak apa-apa Cirita. Kalau sekarang ini Fibonacci targetnya di 142. Kalau patternnya di 154. Ada lagi nih Cirita. Udah pernah dengar XABC belum Cirita? Butterfly bukan sih? Apa sih namanya? Butterfly pattern apa namanya? Kayak harmonik gitu ya? Iya, harmonic pattern bukan? Itu kan pakai ABC juga kan? Lebih ke metode XABC yang biasa saya gunakan. Jadi Bapak Ibu ada metode yang namanya XABC. Jadi mungkin saya izin gambarkan ya. XABC. Ini X-nya di low, A-nya di sini, C-nya di sini. Iya. D-nya kurang lebih di area sini. Sebentar. Pakai manual aja deh. Jadi panjang di sini kan X, di sini A, ini B, C-nya kan belum kelihatan. Iya. Panjang XA ya sama dengan panjang B dan juga C. Ini bisa target profitnya di area 148. Kalau misalnya kita menggunakan 3 metode yang berbeda, kesimpulannya adalah area 142 hingga 154 merupakan area yang potensial untuk saham bumi. Jadi mungkin kalau yang punya boleh cicil jual kali ya. 142 jual sebagian, naik lagi 148 jual sebagian, 154 aku rasa boleh jual banyakan atau jual sebagian lagi kalau rasanya mulai bubar baru dibersihin sisanya. Kadang aku gitu sih. Tapi kalau dia terus menguat ya udah sisanya kita hold. Tunggu lagi di atas. Iya. Terus kalau misalnya yang paling penting Cirita, kalau misalnya 142 udah dijual semua tiba-tiba naik ke 154, ya ikhlas sih itu yang paling penting. Berarti rezeki udah segitu ya, berarti udah cukup lah ya. Rezeki orang beda-beda. Ingat Bapak Ibu ada 964 tadi saham ya di IDX, jadi jangan sedih. Dan mungkin kalau saham itu memang bisnis yang penuh penyesalan gak sih Mas Ilham? Jadi kita beli untung pun kita nyesel, aduh kenapa belinya kurang banyak gitu. Waktu naik kok kita belinya gak banyak. Pas kita jual, kita cut loss juga nyesel, kenapa kemarin untung gak dijual gitu kan. Selalu bisnis yang penuh penyesalan lah gitu. Dan sebagian mungkin kayak orang di luar sana bilang kalau kita trade saham itu jangan masukkan emosi, dan jujur Bapak Ibu, emosi pasti selalu ada. Yang dikurangi adalah intensitas kita dan kita minimalisir bahwa emosi itu tidak mengganggu keseluruhan keputusan dari trading kita gitu. Mungkin sebagai tambahan terakhir Cirita, dan jangan lupa untuk saham bumi Bapak Ibu, kalau misalnya saham bumi pergerakannya di bawah 104, better cari saham yang lain dulu. Berarti itu udah harus kita relakan ya kalau kita rasanya modal kita beli. Contoh nih misalnya kita beli di breakout kemarin, berarti 104 ya udah kita stop loss, kita relakan, berarti ya nggak jodoh gitu kan, cari saham lain. Dan dipaksa juga sih, benar. Kalau saya pun ngeliat satu saham, enggak deh kayaknya. Ya udah dulunya banget sebelum saya naik turun kayak
ini kayaknya harus ada pattern nih, pokoknya yang harus dianalisis gitu. Ternyata itu adalah hal yang perlu banyak dikurangi sih, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dan juga cerita untuk sesi saya sampai ini aja mungkin. Mungkin saya kembalikan lagi pada cerita dan juga tim. Bentar, aku akan share sekitar 2 menit 3 menit untuk saham teknikal, saham yang menarik secara teknikal untuk minggu ini. Aku izin share ya Mas Ilham. Oke, kita cepat aja ya karena kita dikejar waktu. Oke, untuk minggu ini disclaimer seperti biasa, technical secara bullish skenario IHSG akan kemana karena dia koreksi dan tertahan di Tenkan Sana support level channel 6830, maka IHSG potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 7195 dan last high di 7325. Saat ini IHSG udah di atas Tenkan Sen, Kijun Sen dan Kumon. Ini kalau bullish ya, kalau bearishnya rally dan menguji upper Bollinger Band di ini 7141, kemudian RSI juga menunjukkan bahwa IHSG udah berada di level overbought, maka IHSG itu berpotensi koreksi menuju FR 23,6 di 6818 dan gap 6538. Dan secara sektoral yang kita lihat weekly-nya IHSG itu yang improving itu ada IDX Basic, IDX Trans, dan kemudian yang leading itu cuma ada IDX Tech ya, IDX Tech, Finance. Kemudian yang weakening ada industri aja, yang lagging itu banyak, ada cyclical, energi, infra, prop, non cyclical dan health. Tapi kalau kita lebih halus lagi, untuk daily-nya yang improving ada IDX cyclical, non-cyclical, yang leading ada basic, IDX health, energi, dan trans, yang weakening ada di IDX infra, prop, dan yang lagging adalah finance, dan IDX apa nih, tech ya ini. Ada satu lagi industri. Kemudian kalau infra, kira-kira apa nih yang weekly yang menarik ya? Secara chart ya, ternyata ada yang kok ini tiba-tiba naik sendiri. Ada Carwell, ada Indosat, ada TOWR, kemudian ini ada PGO. Nah, PGO nih. Nah, karena mungkin PGO-nya kemarin rame, ini kelihatannya mulai naik momentumnya. Dan yang leading ini ada Adikarya, ada Kin, ada lagi ini ada Telkom Total. Kemudian tadi Mas Ilham ada mention about Telkom, mungkin boleh kita pantau-pantau minggu depan. Yang weakening ada data TGRA Bali, kemudian ada CMNP juga ada di lagging, brand juga ada di lagging. Biasa kalau lagging ini mulai naik nih. Kemudian yang energi yang weekly yang improving biasanya ada ADMR nih yang cukup menarik, Toba, Harum, Doit, KKGI, Bumi, dan ada Daro juga RMKO. Yang ada di leading ada TB, ARI, MBSS, Elsa, PTBA, RMKE, Kol, Pegas. Dan yang ada di weakening ada DWGL, ada Petrosi, ada Dewa, Imio, Bayan, BP, dan Rix. Yang ada di lagging ada Raja, Hits, kemudian ada Indi, dan Hill, dan Cuan. Kemudian saham yang menarik minggu depan ada Tins ya. Tins ini koreksi tapi dia bertahan di atas 1070, mengindikasikan koreksinya adalah koreksi sehat. Maka Tins itu potensi rally lanjutan menuju target triple bottom di 1385. MA 50 hari udah membentuk bullish crossover terhadap MA 200 hari. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 1210 hingga 1140, target 11250, target 213 dan stop loss di 1125. Walaupun MACD dan parabolic area masih negatif. Kemudian ada Bumi itu break resistant di 116 dengan volume besar. Sama koreksi dan bertahan di atas level tersebut, maka potensi rally itu akan menuju target inverted head and shoulder di 193. Saat ini Bumi berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumon. Rekomendasi teknikal untuk Bumi adalah buy area di 125 hingga 118, target 1128, target 2135, dan stop lossnya di 116. MACD dan parabolic area udah positif. Kemudian ada PANI ini rebound dari support MA 200 hari di 10.850, bertahan di level tersebut, maka potensi untuk PANI rally lanjutan menuju target double bottom di 16.200. Future Kumon sudah membentuk bullish crossover. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa lakukan di 12.000 hingga 11.3. Target 1 12.4, target 2 adalah 13.000 dan stop lossnya di 11.2.
Kemudian ini ada brandnya break dan bertahan di resisten 6000, makanya break last high di 6550 dengan volume besar, maka akan membuka potensi brand untuk rally lanjutan menuju target rounding bottom di 8600. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa lakukan di 6850 hingga 65, target 17000, target 27350 dan stop lossnya di 6400. Dan yang terakhir adalah inet yang masih di FCA, break dan bertahan di atas 156, maka potensi untuk inet ini rally lanjutan menuju target rounding bottom di 328. Minafini trend untuk inet adalah skornya udah 8 daripada 8. Rekomendasi teknikal adalah buy di 174 hingga 164, target 1181, target 2200, stop lossnya 160. Tapi sekali lagi masih di FCA, jadi lebih hati-hati. Untuk Dewa ini break dan bertahan di atas 156, maka selama koreksi Dewa itu bertahan di atas 156, maka Dewa itu masih potensi rally lanjutan dan membentuk target rounding bottom di 292. Minafini trend untuk Dewa adalah juga 8 dari 8. Rekomendasi teknikal adalah buy di 168 hingga 158, target 1172, target 2183 dan stop lossnya 156. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk teknikal minggu depan. Oke, karena kita udah di akhir acara, mungkin ada closing statement untuk dari Pak Ilham untuk teman-teman semua. Mungkin sebagai kesimpulan ya, cerita dan juga Bapak Ibu semua, kalau Fibonacci merupakan satu alat bantu, dua fungsinya untuk melihat potensi entry dan juga target profit. Ya, perlu diperhatikan lagi time frame-nya, dan yang ketiga atau berikutnya, terus latihan ya, jangan pernah berhenti, dan disiplin itu sangat penting ya Bapak Ibu semua. Dan mungkin itu cerita. Oh ya, satu lagi, jadi Bapak Ibu yang ingin menanya teknik 8.30 waktu Indonesia Barat via ya, apa? hingga selesai di pagi hari. Via apa Mas Ilham? Via Instagram? Via Zoom ya. Oh, via Zoom juga bisa dilihat dari Instagram RHB Sekuritas Indonesia ya. Iya. Bisa di subscribe ya untuk Instagramnya. Iya. Dan Bapak Ibu di sana juga bisa Q&A dalam programnya Morning Stock Picks. Ada rekomendasi saham dan juga live Q&A. Oke, baik. Oke, makasih banyak untuk Mas Ilham yang udah meluangkan waktunya hari ini memberikan edukasi ke teman-teman semua. Dan makasih juga teman-teman yang hujan-hujan kayak gini tetap bertahan sampai jam 3, kita agak overtime ya. Jadi ya makasih udah hadir, semoga kita terus cuan, tetap semangat walaupun marketnya gonjang-ganjing, kita tetap bisa cari peluang lah di pasar modal melalui pelajaran-pelajaran yang kita hari ini adopsi dari Mas Ilham. Oke, mungkin gitu dulu buat teman-teman yang minat untuk buka rekening di RHB, boleh join Instagramnya, nanti nanya-nanya di sana untuk pembukaan dan segala macamnya. Gitu. Nanti bisa ikut live tradingnya Mas Ilham ya. Terima kasih cerita dan juga tim serta Bapak Ibu semua. Oke, makasih ya. Selamat sore, happy cuan dan sukses selalu. Bye semua.